Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara teman-teman di sini yang masih takut, masih khawatir kalau DC Lapangan Pinjol bakal datang ke rumah? Nah, di video kali ini kita akan membahas ya terkait masalah DC Pinjol. Baik itu Aku Laku, Kredivo, terus kemudian Kredit Pintar, ya semua pinjol-pinjol besar lainnya lah ya yang punya DC Lapangan. Saya yakinkan teman-teman tidak perlu takut lagi. Sekarang ya kita harus tahu dulu pola kerja mereka bagaimana. Bagaimana caranya agar membuat DC Lapangan Pinjol tidak jadi ke rumah, batal datang ke rumah, dan kalian bisa tenang di rumah kalian sendiri. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara DC Pinjol memilih nasabah-nasabah yang akan didatengin. Oke, ini mungkin berbeda setiap aplikasi, tapi pada dasarnya kita ambil kesimpulan aja bahwa mereka pastinya akan mencari nasabah yang paling berpotensi untuk bisa ditagih dan bisa ditekan untuk segera membayar. Ya, itu poin yang pertama. Di mana teman-teman dari poin yang pertama ini pasti sudah mengetahui dong, oh kalau nasabah yang dinilai dari DC itu agak kurang nih, kemungkinan kecil bayar, nggak bakal didatengin. Oh, ini bukan soal nominal ya. Nominal itu sebagai salah satu parameter aja. Banyak yang berpikiran kalau nominalnya kecil aman nggak datengin. Ada banyak juga yang berpikiran kalau nominalnya besar udah pasti datengin. Belum tentu teman-teman, belum tentu. Nominal kalian besar pun itu juga belum tentu datengin kok ya. Tergantung juga ya. Karena gini loh, DC cara penagihannya sistemnya itu mirip banget seperti salesman. Seperti yang kalian tahu, salesman itu kan mempunyai target omset penjualan. Sedangkan DC mempunyai target juga omset juga dalam tanda kutip, tapi hasil penagihan ya, baik dari segi nominal, tingkat keberhasilan dan lain sebagainya. Mereka sudah dikoordinir satu persatu untuk datang kemana. Nah, untuk polanya adalah ya itu tadi memilah masyarakat, orang-orang galbe yang mana, nasabah galbe yang mana yang memiliki potensi untuk bisa cepat ditagih ya. Jadi dengan mengetahui hal ini, kita sudah tahu, bahwa bukan berarti rumah saya dekat dengan kantor pinjolnya bakal datengin duluan. Belum tentu. Banyak juga yang belum datengin. Jadi, menurut saya, ini memang sesuatu yang memang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Tapi ada satu hal yang paling penting. Karena kita tahu mereka bekerja berdasarkan prioritas. Jadi, gimana caranya biar kita yang gagal bayar, yang lagi galbe pinjol, itu tidak menjadi prioritas mereka lagi ya. Salah satunya adalah ya cuek aja, terkesan tidak takut, terus kemudian terkesan ya mau datang silahkan, nggak datang ya udah gitu loh. Jadi DC pinjol itu merasa orang ini udah bilang nggak punya uang, terus orang ini juga malah mempersilahkan, bahkan nge-share lokasinya ke DC-DC-nya. Nah DC pasti mikir-mikir dong, buat apa ya saya datang ke sana kalau ini potensinya pasti susah banget untuk ditagih dan bayar pun kemungkinan kecil bakal bayar nih orang. Nah itu pasti akan menjadi parameter yang harus diperhitungkan oleh si DC. Karena kembali lagi loh, DC keliling-keliling itu kan nggak pakai terbang ya. Mereka pakai kendaraan umum, ada biaya operasional yang harus dibayar oleh mereka. Jadi ya mau nggak mau mereka pasti ada perhitungannya. Ada kok koordinator. Kalau nggak percaya coba kalian buka Jobstreet ataupun iklan website-website lowongan. Itu ada ya, Field Collector Koordinator ya. Tugasnya adalah mengkoordinasi atau anggap aja supervisornya lah ya. Yang koordinasi, ini besok mau kemana. Nah itu sudah ada koordinatornya. Ya nggak menutup kemungkinan juga orang-orang yang cuek tetap didatengin, ya mungkin DC-nya iseng aja, yang penting ada kunjungan, kan bisa jadi gitu loh. Cuman poin saya adalah kalian tidak perlu takut mau itu DC datang ataupun tidak, semuanya aman terkendali selama ini pinjol legal. Kalau pinjol ilegal sebenarnya juga aman, karena DC-nya kan nggak mungkin datang ya. Lalu pinjol legal, DC masih berani datang. Tapi kembali lagi, kalian masih dilindungi oleh undang-undang. Teman-teman masih bisa melawan, teman-teman masih bisa melaporkan ke polisi jika ada tindakan-tindakan pidana apapun. Itu teman-teman masih bisa ya. Mungkin terdengarnya gampang, nggak usah takut. Tapi prakteknya saya yakin buat teman-teman yang belum punya pengalaman sama sekali akan sangat berat dan akan sangat sulit. Sangat sulit sekali untuk mengontrol pikiran teman-teman untuk mengatasi ketakutannya. Benar nggak? Kalau sudah seperti ini, saran saya cuma satu. Kembali sama Sang Maha Pencipta, kembali sama Tuhan Yang Maha Esa, kembali sama Allah SWT. Itu udah jalan terakhir dan jalan yang terbaik buat kalian. Kenapa? Ya masa iya kalian takut sama manusia?
ya. Dan mereka pun ini legal loh, mereka nggak bakal mungkin ngapa-ngapain kalian loh. Oke, mungkin ketakutannya adalah karena malu, takut dilihat tetangga dan lain sebagainya. Jalan satu-satunya adalah kembali sama Allah. Ya, perbanyak ibadahnya, perbanyak zikir, kalau ada waktu luang perbanyak istighfar. Siapa tahu selama ini ada dosa-dosa yang belum terampuni, dosa-dosa kita yang menghambat rezeki kita. Siapa tahu kan kita tidak pernah tahu ya. Kadang kita tuh manusia kalau udah pernah melakukan dosa, kadang lupa. Itu dosa yang kemarin-kemarin tuh kita dosa nggak sih? Itu kadang lupa, kita nggak pernah tahu. Padahal itu bisa jadi menjadi sumber untuk penghambat rezeki kita. Ya, jadi saya gak jago-jago banget soal agama, saya juga bukan manusia yang suci, saya cuma pengen share kebaikan buat teman-teman sekalian. Siapa tahu ada teman-teman sekalian yang, ya teman-teman saudara saya semuslim ya, seagama, itu merasa kesulitan sekali untuk mengatasi pinjol-pinjol seperti ini. Yuk sama-sama kita kembali sama Allah SWT. Kita berdoa, kita tingkatkan ibadah, sholat duha, sholat qobliyah subuh jangan sampai lepas. Kalau bisa konsistenin sholat tahajud setiap hari, itu akan jauh lebih bisa menolong kalian dibandingkan motivasi-motivasi dari manusia manapun termasuk dari saya. Ya, dari motivasi dari kami ini paling cuman bertahan sehari 2 hari di dalam diri kalian. Selebihnya kalian pasti akan goyah lagi, akan kepikiran lagi. Jalan terbaik adalah berserah diri kepada Allah SWT. Ya, semoga teman-teman semua bisa dilancarkan rezekinya, bisa dimudahkan untuk mengatasi masalah hutang-hutang pinjol ini, dan semoga teman-teman bisa segera mudah-mudahan teman-teman bisa sehat-sehat selalu dan bisa tetap semangat tanpa kepikiran pinjol-pinjol lagi. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya yuk tetap semangat saling mendoakan satu sama lain. Siapa tahu dari salah satu doa kita lah diamini sama Allah dan bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di luar sana. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.